Ida yang sedang di Mesir dan juga selamat sore buat teman-teman yang sudah bergabung di Indonesia. Karena ternyata tadi kita sempat ngobrol sebentar, ternyata perbedaan jam antara Indonesia dan Mesir itu beda 5 jam gitu katanya ya. Jadi Kak Ida di sana pagi, kita di sini sore-sore. Tapi nggak apa-apa, beda waktu tidak menjadi masalah. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ida yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama di acara belajar sampai ke negeri Mesir dan ingin menyempatkan waktunya untuk bersharing bersama di acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari komunitas Beauty Class yang sudah mempercayakan saya sebagai MC pada acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di Zoom hari ini ya, yang tadi dari menurut data yang didapat sudah ada dari teman-teman Pondok IGBS Darul Marhamah dan juga teman-teman dari SIT Anur begitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat ada sekitar 20 orang yang sudah bergabung di hari ini. Perkenalkan, saya Artakia Bendrata atau mungkin teman-teman semua bisa manggilnya Abin. Saya adalah siswa dari SMPT Anur yang hari ini berkesempatan untuk memandu acara bersama dengan teman-teman semua. Saya coba mau nyapa dulu nih, di sini ada Nabila, ada Sri, ada Arya Mahardika, ada Basira, ada Yuri, dan teman-teman lainnya yang mungkin nggak bisa saya sapa satu-satu ya. Nah, di acara hari ini teman-teman, tentunya kita akan ngobrol bersama-sama dengan Kak Ida yang hari ini akan sharing ke kita tentang kehidupan beliau di Mesir nih teman-teman yang tentunya bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau kuliah di Mesir atau mungkin mau ngambil SMA di Mesir bisa ya. Jadi kita juga bisa mempersiapkan lebih dini ya. Namun sebelum acaranya kita mulai, alangkah baiknya kita akan mendengarkan bersama-sama tilawah yang akan dibacakan langsung oleh Kak Sofi. Halo Kak Sofi, sudah tergabung bersama kita? Halo, hilang Oke, lagi. baik. Kita akan mendengarkan bersama-sama tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Sofi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mulai acaranya ya, mohon izin kepada semua kakak-kakak yang ada di sini untuk saya, baca dan buka acara terlebih dahulu dengan bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khudhaa wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Sofi yang sudah memimpin tilawah pada hari ini. Semoga dengan dibacakannya tilawah pada hari ini, acara belajar sampai ke negeri Mesir dapat membawa berkah buat teman-teman semua. Selanjutnya kita akan langsung saja nih ya hari ini teman-teman pastinya udah tahu dong kita hari ini di sini mau ngapain nih. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja bersama dengan Kak Ida yang teman-teman mungkin ada yang belum kenal atau mungkin masih bertanya-tanya ini apa siapa ini Kak Ida gitu ya. Nah, jadi teman-teman Kak Ida ini adalah eh,
narasumber kita hari ini yang hari ini akan menyampaikan inspirasi dan juga motivasi tentunya buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang negeri Mesir nih tentunya. Nah, tapi tentunya supaya kita bisa lebih kenal lebih dalam dengan Kak Ida, oleh karena itu kita sekarang sudah tersambung dengan Kak Ida. Halo, selamat pagi Kak Ida. Selamat sore Indonesia. Alhamdulillah. Kita di sini karena beda negara ya. Jadi di sini Kak Ida di sana jam 10 pagi betul ya Kak ya? Iya, mau jam 11 Nah, siang. udah mau jam 11 siang, sedangkan di Indonesia ini kita sudah mau jam 4 sore ya. Jadi ada ada perbedaan waktu ya. Jadi ini sangat menarik banget ya. Nah, tentunya pada ngobrol-ngobrol ini kita akan dimoderatori, nggak sama saya, tapi kita akan berkenalan langsung dengan Kak Pipit. Halo, selamat sore Kak Pipit. Sore, Oh, terdengar? ternyata Katanya. Kak Pipit itu ternyata oke ya. Eh, Ternyata saya baru tahu. Amin kaget. Iya, Gitu. dari tadi saya udah ngobrol dengan Bu Leni ini, saya pikir namanya memang Bu Leni gitu ya. Kak Pipit beda lagi. Ternyata Kak Pipit itu adalah Ibu Leni. Kalau gitu saya manggilnya Kak Oke, Pipit aja ya supaya kita mungkin lebih akrab gitu ya. Oke, oke. oke. Kak Pipit, sudah siap pastinya ya kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Kak Ida sore hari ini. Iya, makasih Oke, baik. Abin. Kepada Kita Kak baru Pipit ketemu. dipersilahkan. Makasih Abin. Oke, terima kasih Abin. Saya baru hari ini kenalan sama Abin gitu ya. Saya panggilnya Ade aja ya. Kalau kita kan kakak-kakak ya. De Abin ya. Maaf ya belum diganti ini name-nya. Ya, baiklah. Salam kenal semua ya buat teman-teman di sini. Iya, kenapa saya dipanggil Pipis sejarahnya panjang. Tapi mungkin Kak Ida lebih kenalnya dengan nama ini ya, Ida ya. Baiklah. Kenal dengan Kak Ida ini apa ya? Perjalanan kali ya, perjalanan haji tahun 2018. Kak Ida ini adalah salah satu mahasiswa Mesir yang juga mendapatkan tugas sebagai petugas haji di 2018 dan Kak Pipit waktu itu juga menjadi petugas haji di 2018. Kami bertemu dalam acara atau kegiatan yang luar biasa menyambut jemaah haji Indonesia sampai ke negeri Arab gitu ya. Waktu itu kita memandu MC, saya dalam bahasa Indonesia dan Kak Ida dalam bahasa Arab. Wah, Masya Allah. Itu pertemuan pertama yang luar biasa ya. Kak Ida ini jago banget bahasa Arabnya karena memang kalau mau tahu ternyata dia dari Gontor ya. Ya, dia dari Pondok Gontor Putri ya. Jadi luar biasa ya. Tentu tempaan bahasanya aduh Masya Allah ya. Saya mungkin keder kalau dengar Kak Ida ngomong gitu ya. Dan S1, S2-nya di Al-Azhar ya, di Al-Azhar. Tentunya ini pengalaman kita semua kali ya di sini mendengarkan kisah-kisah beliau yang tentunya heroik, jatuh bangun, atau mungkin nggak pernah jatuh ya, naik terus ya, kayak piramida yang selalu naik ke atas ya. Baik, nggak panjang-panjang, mungkin kita sambut Kak Ida untuk ya memberikan motivasi buat teman-teman semua atau juga membagi cerita traveling yang menjadi hobinya beliau gitu ya. Mungkin pernah ke Alexandria atau entah kemana kali ya yang kita juga tidak pernah kunjungi. Oke, saya panggil Kak Ida. Monggo Kak Ida, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Waalaikumsalam Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Farida, biasanya dipanggil Ida. Saya S1, S2 di Al-Azhar, jadi sudah sekitar 10 tahun di Mesir. Jadi sudah 10 tahun di Mesir dan sebelumnya SMP dan SMA saya di Gontor Putri 3 di Ngawi, Jawa Timur.
gitu. Jadi setelah 10 tahun ini banyak lah ya pasti cerita unik di Mesir, sedih bahagianya itu pasti banyak, pengalaman juga sedikit banyak ya, alhamdulillah gitu kan. Rasa kangen dengan Indonesia itu sudah pasti, karena mungkin pulangnya itu 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali gitu, jadi nggak bisa gitu setiap bulan gitu pulang kan nggak bisa gitu. Jadi ya ada sedihnya, ada bahagianya, ada rasa bangganya juga ya, bercampur semuanya gitu. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin kalau kita ingin belajar ke Mesir, harus tahu ya gitu, harus tahu bagaimana Mesir terlebih dahulu, kemudian dinamika mahasiswa di Mesir itu seperti apa gitu. Jadi harus tahu lapangan dulu gitu, biar tidak asal terjun, oh saya pengen ke Mesir, nah tanpa mengetahui bagaimana adatnya orang Mesir, kemudian kebiasaannya mahasiswa di sini. Nah, itu kita harus tahu semua gitu. Nah, dulu saya berangkat ke sini itu 2010 pertamanya. Nah, itu lewat pondok kan. Saya itu pertamanya ujian di pondok dulu gitu. Jadi sebelum ujian di Kemenak itu ada ujian di pondok gitu. Jadi siapa yang mau ke Mesir, ujian terlebih dahulu di pondok, terus habis itu yang lulus baru boleh ikut ke Kemenak gitu, Kementerian Agama gitu. Jadi semua mahasiswa yang ingin ke Mesir itu lewat Kemenak semua gitu. Jadi ada tesnya itu, dan tesnya itu bisa tes tulis dan tes lisan. Nah, tes lisan itu biasanya ya bahasa Arab, kemudian hafal Al-Quran minimal 2 juz gitu. Karena ujian di Mesir pun setiap tahunnya, setiap semesternya itu wajib menghafal 1 juz. Itu dalam 4 tahun berarti wajib 4 juz gitu. Jadi salah satunya caranya yaitu harus lulus seleksi di Kemenak dengan ujian tulis atau ujian lesan. Nah, kemudian yang kedua bisa sekarang itu ada namanya PUSIBA, Pusat Studi Bahasa Arab dan Studi Islam dan Bahasa Arab, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Nah, ini ada di Jakarta juga gitu. Jadi sebelum kita masuk ke kuliah itu kayak ada kursus bahasa dulu gitu. Kayak kalau di luar negeri lainnya kayak TOEFL atau IELTS. Nah, kalau di sini juga ada bahasa Arab gitu, dan wajib ikut tes bahasa. Nah, tes bahasa ini dinamakan Daurul Lughah, dan ini ada 3 mustawa, 3 derajatnya, yaitu pertama mustawa mutawasid, kemudian ada mubtadi, ada mutamayyiz. Nah, kalau kita sudah melewati 3 mustawa ini, 3 derajat ini, kita baru diperbolehkan untuk kuliah. Tidak kuliah semester 1 gitu, tapi wajib lulus Daurul Lughah ini gitu, kursus bahasa ini gitu. Nah, jadi untuk pertamanya itu harus lulus ya, lulus ujian di Kemenak, kemudian baru bisa untuk ke Mesir gitu. Nah, di Mesir pun nanti ada ujian lagi sebelum masuk ke kampus, sebelum kuliah ke kampus itu, yaitu lewat kursus bahasa itu tadi gitu, Daurul Lughah. Kalau kita sudah lulus baru bisa untuk kuliah gitu. Nah, PUSIBA ini juga ada di Indonesia. Di Indonesia kalau kita tidak mau kursus bahasa di Mesir, bisa di Indonesia ini gitu. Jadi kursus bahasa di Arab di Indonesia, kemudian nanti lulus ujian baru bisa langsung masuk kuliah gitu. Jadi caranya bisa lewat Kemenak, bisa lewat PUSIBA, atau dari OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar di Indonesia gitu. Jadi ada cabangnya, cabang alumni di Indonesia gitu. Jadi kalau sudah lulus kemudian bisa
pemberkasannya itu lewat moderator, broker, lewat broker. Nah, kita mencari broker, itu nanti pemberkasannya semuanya broker yang akan mengurusi gitu. Nanti yang mendaftarkan kuliah semuanya broker. Nah, jadi setelah lulus nanti nyari broker baru ke Mesir. Nah, itu untuk step pertama bagaimana untuk bisa ke Mesir gitu. Jadi ada namanya kursus bahasa terlebih dahulu, ada tes di Kemenak, baru kalau lulus baru bisa berangkat gitu. Nah, untuk yang kedua, kuliah Al-Azhar. Nah, kuliah di Al-Azhar itu berapa lama? Untuk S1-nya. Nah, untuk S1-nya itu 4 tahun. Normalnya. Di Indonesia itu mungkin sampai 8 semester ya. Iya, 8 semester ya, Bu? Betul, betul. 4 tahun itulah semester. Iya, betul. Indonesia mungkin 8 di sini itu pakainya tingkat 2. Apa, Bu? Dia jadi 8 semester kalau 4 tahun. Ya. Nah, kalau di sini semester 1 sama semester 2 biasanya kita pakainya tingkat 1. Oke, Jadi tingkat semester ya. 2, semester 3, semester 3, semester 4, tingkat 2. Oke. Semester 4, semester tingkat 3 gitu. Jadi pakainya tingkat gitu. Tingkat Jadi ya. sama aja 8 semester tapi mungkin beda tingkatnya gitu. Jadi normalnya 4 tahun. Normalnya 4 tahun. Nah, jurusannya apa saja gitu. Biasanya kalau di Al-Azhar itu ada jurusan syariah, ada jurusan usuluddin. Nah, usuluddin ini juga mencakup, jadi kayak prodinya itu tafsir, kemudian hadis, kemudian akidah dan falsafah. Nah, kalau syariah itu untuk S1 belum ada prodinya. Jadi semuanya di prodi. Fikih perbandingan, madhabul fikih syariah ada pembagian prodinya di 2, tapi kalau usuluddin sudah ada sejak S1 gitu. Jadi ada prodinya hadis, ada tafsir, kemudian ada akidah falsafah itu tadi gitu. Kemudian ada juga jurusan lughah gitu. Jadi ada memang jurusan bahasa Arab. Nah, jurusan bahasa Arab ini belajar apa saja? Belajar nahwu dan sorof, kaidah bahasa Arab. Nah, itu dinamakan nahwu dan sorof. Kemudian ada juga balaghah, ada juga adab. Nah, itu. Kalau syariah lebih belajar tentang hukum-hukum Islam modern, kemudian hukum-hukum Islam turas yang sudah lalu dari ulama-ulama terdahulu. Nah, itu. Kalau hadis ya tentang hadis gitu. Kalau tafsir kita belajar tentang penafsiran Al-Qur'an bagaimana, ilmu qiraah, kemudian ada namanya ilmu tafsir, ilmu qiraah, kemudian kalau akidah falsafah itu tentang tauhid, tentang akidah. Nah, itu. Jadi ada 3 yang paling banyak diambil mahasiswa Al-Azhar. Yang pertama itu tadi syariah Islamiyah, yang kedua usuluddin, yang ketiga lughah atau bahasa. Bahasa ada 3. Jadi nanti teman-teman bisa milih gitu, bisa memilih mana saja yang ingin diambil. Kalau suka tentang hukum itu bisa, kalau ingin lebih mendalami Al-Qur'an, ilmu tafsir, nah itu bisa usuluddin. Kalau ingin belajar hadis, mentahrij hadis, hadisnya dhaif atau hadisnya qawi, nah itu lebih ke hadis. Nah, kalau ingin belajar akidah gitu atau ingin belajar tauhid, lebih ke
akidah falsafah gitu. Kalau ingin belajar bahasa, ingin sastra, suka sastra Arab, nah itu ambil bahasa Arab gitu. Jadi banyaknya 3 ini yang banyak diambil oleh mahasiswa di Al-Azhar. Kemudian berapa mata kuliah dalam 1 semester? Nah, Al-Azhar itu 2 kali ujian dalam 1 tahun. Gitu. 2 kali ujian dalam 1 tahun. Kayak musim panas dan musim dingin. Gitu. Jadi pertama itu musim dingin, mungkin sekitar Desember atau Januari ujiannya. Desember atau Januari itu ujian musim dingin. Itu biasanya mata kuliahnya diujikan tergantung sama jurusannya. Misalnya kalau syariah itu 5 atau 6 mata pelajaran. Kalau usuluddin lebih banyak, sekitar 7 atau 8 gitu. Dan bahasa pun jurusan bahasa juga sekitar 7 atau 8. Tapi kalau ujian di akhir tahun yaitu musim panas itu mungkin 10 mata pelajaran. Jadi mungkin jumlahnya 15-16 mata pelajaran dalam 1 tahun, dalam 2 semester gitu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana ujian di kampus? Nah, itu ujian di kampus. Jadi kita itu kuliah, nah nanti dapat diktat kuliah, nah itu tulisan dari dosennya. Nah, nanti dapat buku juga. Nah, biasanya itu ada bimbingan belajar juga gitu, dari senat, kemudian dari kekeluargaan di sini gitu. Jadi adakan tryout ataupun ada bimbingan belajar itu dari setiap senat. Nah, ujiannya tadi 2 kali ya dalam 1 tahun. Nah, musim panas dan musim dingin. Nah, untuk biaya kuliah, nah biayanya itu berapa? Gitu. Untuk S1 biayanya itu sekarang 1 tahun hanya sekitar 500.000. 1 tahun hanya 500.000. Masya Allah. Masya Allah. Iya, jadi itu hanya untuk apa ya namanya? Kayak tasdik, namanya itu tasdik. Tasdik itu ya kita mendapatkan pengakuan bahwasanya kita mahasiswa Al-Azhar semester 4 misalnya. Nah, untuk menentukan itu ya bayarnya 500 gitu. Tapi untuk buku, untuk diktat yang lain ya kita di luar 500.000 itu gitu. Jadi dalam 1 tahun kita hanya mengeluarkan misalnya kalau di Indonesia itu SPP ya, Bu. Iya, SPP iya. ya, uang. Ya, uang SPP kuliah ya. ya, uang kuliah Nah, ya. ya mungkin UKA kalau uang yang kuliah. saya tahu kalau di UIN Indonesia mungkin sekitar 6 sampai 7 juta. Betul, betul. Itu 1 semester. 1 semester, berarti Iya. kalau 1 tahun sekitar 10 sampai 12 ya Bu ya? Iya, betul tuh, Kak Nah, Ida, benar. Anda kalau di benar. sini, kalau di sini hanya 500.000. Ya Itu Allah, untuk SPP Masya Allah. biayanya. Tapi ya buku 1.000 sudah untuk buku gitu. Wah, Jadi Masya untuk Allah, Masya Allah ya. ya, Kalau itu alhamdulillah bukan, kalau itu bukan beasiswa ya, Kak Ida ya? bukan beasiswa. Jadi beasiswa di sini juga macam-macam Ibu, ada 3. Beasiswa di sini yang banyak diambil itu beasiswa dari ini Al-Azhar, beasiswa Al-Azhar. Nah, beasiswa Al-Azhar kalau dapat beasiswa gratis semuanya. Masya Allah. Buku, SPP semuanya gratis dan bisa tinggal di namanya Madinah Bu'uth. Gitu. Jadi kayak asrama yang sudah disiapkan oleh Al-Azhar. Dan itu makan, kemudian dapat uang saku juga setiap bulannya sekitar 1 juta. Masya Allah ya, Masya Allah. Lanjut Kak Ida, lanjut Kak Ida. Jadi semangat nih anak-anak. Iya, jadi beasiswa di sini ada beasiswa Al-Azhar. Kalau
tidak dapat beasiswa Al-Azhar, ada namanya beasiswa dari Badan Wakaf Kuwait yang ada di Mesir. Nah, itu 1 bulannya juga sekitar 1 juta. Gitu. Nanti syaratnya apa untuk dapat beasiswa? Syaratnya itu harus nilainya itu jayid. Jayid itu bagus gitu. Jayid itu kayak apa ya Bu? Naik kelas tapi dia itu derajatnya baik. Baik. Oh, Jadi ada plus-plusnya ya? Apa Bu? Ada plus-plus gitu. Kalau naik itu mungkin A+ gitu. Iya, lebih berprestasi gitu. Ya, lebih Misalnya ada nilai lebih ya dari ininya ya, Zaid itu ya. Nah, itu dapat uang mudah gitu. Untuk beasiswa 3 itu di Al-Azhar. Nah, kita di asrama atau luar asrama. Kalau tinggal di dalam asrama itu 1 bulannya sekitar 1 juta setiap bulan beasiswa. Tapi kalau di luar asrama boleh juga itu ditambah 1.500.000 untuk bayar sewa flat atau apartemen. Oh, itu dibayarkan juga ya dari pihak sana ya. Itu, ya, setiap bulannya dapat beasiswa itu dari Al-Azhar itu gitu. Syaratnya itu tadi juga harus ada prestasi lah Bu gitu bahasanya. Siap. Ada prestasi ya, ada ininya ya. Ada. Ya makanya belajar ya bukan untuk dapat beasiswa aja sih, bukan gitu, tapi ya untuk biar ini aja puas aja sama diri sendiri gitu. Selain untuk tujuannya dapat beasiswa ya biar bangga gitu sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita ada prestasi kan ya mungkin enak aja gitu Bu. Nah, kalau Kak Gitu. Ida sendiri prestasinya apa nih? Kayaknya beasiswa terus nih Alhamdulillah kayaknya. Ibu dari pertama sudah dapat beasiswa di ini apa itu tadi Kuwait Zakat Kuwait di Mesir. Masya Allah. Dari S1 sampai S2 Bu. Jadi saya 10 tahun alhamdulillah dapat dari Bait Zakat gitu. Selama 4 tahun kemarin S1 saya alhamdulillah tahun. Kemudian S2-nya kemarin juga alhamdulillah baru selesai sidang. Baru selesai sidang 2021 kemarin Bu. Masya Allah. Gitu. Jadi insya Allah kalau beasiswa yang penting kita belajar, dapat prestasi, insya Allah diberi kemudahan ya, Da ya. Gitu. Oke. Jadi ya, banyak tabungannya ya, Da. Selain itu kita bisa kerja juga, Da. Kalau kerja ada part time Bu di sini. Jadi kalau misalnya di Australia, di Eropa itu kan kerjanya part time ya. Bisa kuliah sambil kerja. Kalau di sini tidak ada. Mungkin bisnis. Kebanyakan mahasiswa bisnis. Jual makanan gitu yang bisa lah Bu. Bisa disambi sama kuliah gitu. Masya Allah ya. Apalagi kalau yang jual makanannya enak ya, Da. Jadi kalau di sini juga jangan takut untuk kangen masakan Indonesia. Oh gitu. Iya, karena makanya sudah ada Bu di sini, sudah dijual. Yang jual siapa biasanya, Kak Ida? Apa Bu? Yang jual biasanya siapa? Mahasiswa juga? Mahasiswa. Jadi mahasiswa buat tempe, buat tahu. Terus ada juga yang apa namanya jual kayak kangkung, telur apa namanya ikan asin, ikan teri, semuanya ada pokoknya di sini. Jadi jangan takut untuk kangen masakan Indonesia. Restoran Indonesia pun banyak sekali Bu. Masya Allah. Jadi teman-teman semua apa ya tinggal pilih lah gitu. Jadi banyak restoran, banyak matam gitu, restoran Indonesia dan Indonesia mahasiswa gitu Bu. Jadi banyak.
gitu. Matam itu tadi apa ada? Artinya matam. Tadi ada Matam itu restoran. Oh, restoran. Ini kita sedikit-sedikit tahu ya. Iya. Ya, lanjut dah. Tips untuk lancar kuliah ya, ada ini ya. Restoran tinggal pilih yang Masya Allah. Lanjut Kak Ida. itu. Nah, kemudian tips untuk bisa lancar kuliah. Di sini kan mahasiswanya bukan mahasiswa Indonesia saja kan Bu, seluruh dunia ada. Ada Malaysia, ada Brunei, ada negara Arab juga, orang Mesir juga gitu. Jadi kita kuliah pun juga berbaur dengan orang Mesir, berbaur dengan Malaysia, Thailand gitu. Jadi tips bisa untuk lancar kuliah, kalau pengalaman saya itu rajin kuliah. Jadi Rajin masuk ya. Rajin masuk ya. Itu tidak mewajibkan. Iya, sebenarnya di Al-Azhar itu tidak mewajibkan untuk kuliah karena tidak ada absen. Hanya itu Bu, jadi tidak ada absen ketika perkuliahan gitu. Makanya apa ya, dari diri kita sendiri, kalau kita memang sudah niat untuk ke Mesir ya untuk jalan-jalan gitu. Jadi harus balance lah, harus seimbang gitu antara belajar dan juga Jalan-jalan. atau kegiatan yang lain. Ada juga ya, Masya Allah ya. Jadi kejujuran aja ya, mau masuk jujur, nggak masuk juga jujur. Masuk untuk ujian saja gitu. Jadi beli buku, belajar sendiri, nanti waktu ujian ya ujian gitu. Karena dosen pun menjelaskannya itu bisa pakai bahasa Arab, yang itu ada namanya Arab Amniyah sama Arab Fusha. Fusha itu yang kita, nah itu kita pahami lah gitu kalau Fusha gitu. Kalau kita pakai Fusha, dosennya pakai Fusha, itu lebih enak untuk kita memahami materi gitu. Tapi kalau pakai bahasa Mesir, bahasa Mesirnya Arab Mesir itu agak susah. Makanya banyak siswa yang belajar sendiri, bimbingan belajar dari negara masing-masing gitu. Karena kalau ke kuliah mungkin ada sebagian dosen yang menjelaskannya dengan bahasa Mesir ini tadi gitu. Oh, pantas ya. Tadi Kakak Sofi sempat cerita barusan. Ya. Itu bimbel sama Kak Ida kalau semester berapa? Waktu semester 4 tuh bimbel sama Kak Ida, dia lain gitu. Jadi memang sebelum ujian bimbel dulu. Oh gitu ya, biasanya ya. Iya, karena ya ini Bu, kurang paham tanya bukan itu. Makanya ada bimbingan belajar gitu dari senat, dari kekeluargaan. Iya, jaringan dari Kak Ida agak sedikit ini ya, trouble ya. Maaf kita berbeda jauh. Perjalanan kita ke Mesir juga mungkin memakan waktu berjam-jam ini. Jadi kalau ini Kak Idanya mungkin lagi ada jaringan ya. Adik-adik ya, Kak Ida ini menjadi anggota juga di beberapa organisasi yang ada di Mesir, dan salah satunya dia juga bimbel mengajarkan bimbingan belajar buat anak-anak yang baru datang ke Mesir, terutama kalau mau ikut ujian. Nah, jadi tadi Kak Sofi yang saat
tilawah tadi itu adik kelasnya yang mendapat bimbel juga dari Kak Ida. Jadi luar biasa ya kekeluargaannya walaupun jauh di mana gitu ya. Kalau dengar Indonesia, ingat lagu Indonesia Tanah Airku ya. Jadi Masya Allah ya tetap padamu negerinya itu melekat dimanapun kita berada, kita adalah Indonesia. Mungkin Kak Ida lagi ini ya, suaranya lagi jaringannya. Iya, coba Abin kita diskusi bareng-bareng dulu kali Bin sambil mendengar. Boleh, Oke. ya maaf ya teman-teman, ternyata kaidahnya tadi sedikit terpental karena ya maklum ya kita ada perbedaan jarak juga mungkin menjadi faktor gitu ya. Tadi kita baru aja ngobrol sebentar gitu ya, tapi ilmu yang masuknya itu udah fresh banget dan aku baru tahu kalau ternyata kuliah di sana cuma 500.000 loh guys tuh ya. Jadi aduh pokoknya jadi penasaran gitu kan, jadi pengen nyobain gitu kuliah di Mesir gitu ya. Nah, tapi tadi Kak Ida juga bilang kalau misalnya mau kita kuliahnya di Mesir juga tetap aja harus ada semangat di dalam diri ya, karena ya percuma kita di sana mau absennya kan nggak dipantau apa segala macam, jadi tetap kita harus ada belajar dari sendiri gitu ya Kak Pipit ya. Betul ya. Kalau apa kantin itu kantin kejujuran kali ya. Jadi kalau Nah, seperti itu. kalau makan bayar gitu ya, ngambil Iya. kembalian sendiri. Kalau nggak dipantau ya mungkin ya kita mau belajar, kita enggak mau belajar, ya motivasinya harus harus, Dan di ini ya, digelorakan ya. nah, betul. Dan ada juga yang lucu tadi ternyata bahwa Kak Ida dan Kak Sofi itu ternyata udah saling kenal ya. Mereka pernah Kak Ida jadi mentornya Kak Sofi waktu Iya, mau ujian semester 4 gitu ya. iya betul. Nah, Sebenarnya kayaknya mungkin banyak kali ya pilihannya mungkin ya kita mau belajar sama teman dari mana. Cuma kan kalau udah sama satu negara tuh lebih enak gitu ya mungkin ya jadi belajarnya juga ya. biasanya Abin, enaknya itu karena bahasa Indonesia lancar ngomongnya. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikir dulu gitu mau belajar. Nah, tapi teman-teman kita akan lanjut perbincangan kita Oke, lagi lanjut. bersama dengan Kak Ida. Karena alhamdulillah Kak Ida hari ini udah bergabung kembali ya setelah tadi terpental. Halo Kak Ida. Halo, gangguan jaringan. Nggak Iya. apa-apa Kak Indah, biasa. Tapi seneng nih, seru gitu ya. Ya antara waktu, ya istilah dulu mungkin kita nggak pernah terbayang ya bisa gini gitu ya dengan teman-teman di luar gitu ya. Sekarang Masya Allah gitu ya. Bisa sharing walaupun jauhan gitu ya, beda waktu dan beda jam. Ngomong-ngomong kalau kita naik pesawat dari Indo ke Mesir berapa lama ya Kak Ida? Kalau langsung, kalau transit mungkin kalau dari Indonesia biasanya transit Abu Dhabi. Iya, gangguannya, sudah banyak yang raise hand ini kayaknya ya. Ada yang semangat sekali nih sepertinya ya. Kak Idanya lagi mental lagi nih. Oke, Abin, gimana Bin? Kita lanjut sambil Oke, ngobrol, kita lanjut Bin. ngobrol-ngobrolnya ya. Ya. Ternyata Kak Idanya masih belum bisa melanjutkan obrolan kita hari ini, tapi nggak apa-apa. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol santai dulu bersama dengan Kak Pipit, yang ternyata Kak Pipit juga dulu waktu itu udah pernah ketemu dengan Kak Ida ya. Ini aku juga baru tahu ya, karena ternyata Kak Ida dan juga Kak Pipit itu sudah pernah bertemu ketika menjadi petugas haji tahun 2018 Iya, begitu ya. betul, Itu betul. gimana ceritanya coba Kak itu tuh? Ah, ini berbagi cerita ya. Walaupun kalian masih muda-muda, semangat untuk mengerjakan haji niatnya udah dari sekarang ya. Nah, kenapa dari sekarang? Ternyata Kak Pipi dapat cerita nih waktu tugas haji. Nah, pada saat Nabi Ibrahim naik ke puncak gunung dan memanggil menyerukan haji, itu tidak hanya yang ada di saat itu, tapi kita pun mungkin yang belum ada, ya, yang masih entah di mana disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, itu juga mendengar gitu. Tapi harus diniatkan
Nah, diniatkan. Jadi, nanti masih lama. Kalian tahu sekarang berapa lama kita harus mendaftar? Kita bisa mendaftar itu sampai kalau di Sulawesi ada 30 tahun Nah, oke, 30 tahun untuk daftar, mendaftar. baru mendaftar saja ya, itu juga ya. Ya, oke. Teman-teman, selain kita niatin haji ya ke Mesir, tapi ke Mesir, ke Mekah, tapi ada juga yang bisa dilakukan di sana. Contohnya seperti Kak Ida, dia nggak ke Mekah tapi ke Mesir ya. Melanjutkan pembicaraan kita tadi, Kak Ida itu tadi adalah mahasiswa di Mesir yang ternyata untuk membayar kuliahnya itu cuma 500.000 Kak. Bener nggak sih? Benar, 500.000 untuk Itu 1 tahun. 500.000 itu 1 tahun lagi ya, bukan per semester 1 ya. tahun, 1 tahun 500.000 itu untuk kelas kuliah di Mesir ya. Bayangin teman-teman, untuk yang di Indonesia aja mungkin kita untuk sekelas SMP SMA aja udah berapa ya. Ini di Mesir yang insya Allah ilmunya kita bisa mendapatkan lebih banyak. Hanya 500.000 begitu ya Kak. Nah, menyambung obrolan tadi, kira-kira kalau perjalanan dari Indonesia ke Mesir itu berapa lama Kak? 12 12 jam ya. jam tanpa, kalau pakai transit ya. Kalau pakai transit itu Kalau bisa 8 jam. oh Nah, tuh, nanti dari Abu Dhabi ke Mesir itu 3 sampai 4 jam. waduh, jadi lama ya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja karena kita selain bisa liburan pastinya ya naik pesawat kita ke Mesir, kita juga nanti nyampe Mesir kita bisa menambah ilmu juga dari kampus-kampus yang ada di sana. Boleh kita lanjut lagi perbincangannya Kak Iya, Pipit? oke. Kak Ida, boleh bagi nih, di sana Kak Ida udah jalan-jalan kemana aja ya? Katanya hobinya traveling loh, Bin. Traveling hobinya. Traveling Bu, kalau ada waktu kosong, nah itu untuk ya buat refreshing, jalan-jalan. Tapi tetap Biasanya aja ya jalan-jalannya beda ya, karena ya di mana gitu, ini di Mesir gitu jalan-jalannya gitu ya. Jadi plus plus gitu ya, belajar dapet, kehidupan di sana dapet, jalan-jalan juga dapet, jadi enak banget kayaknya ya di sana. ya ya biasa kalau semua mahasiswa pasti sudah pernah ke piramida, Piramida ya. kemudian ke Sungai Nil, itu destinasi yang wajib untuk mahasiswa Al-Azhar. Oh gitu. Oke. Sungai Nil itu gimana Kak Ida bentuknya gitu ya? Mungkin ada yang pengen gimana sih Sungai Nil itu gitu. Kalau kuda Nil mah Abin tahu. Oh ya pasti itu mah aku Daniel mah ya. Sungai Nil, salah satu sungai yang terpanjang di Afrika kan. Jadi itu ada di namanya daerahnya itu Ramsis. Dia dekat juga di KBRI gitu. Jadi KBRI itu dekat dengan Sungai Nil itu gitu tempatnya. Itu apa ya, kayak destinasinya di situ gitu Bu. Oh oke. Ya. Oke. Kak Ida waktu di sana itu pernah gak sih mengalami kalau kata orang zaman sekarang tuh culture shock gitu ya, perbedaan apa sih kebiasaan yang bikin Kak Ida dari Indonesia tuh shock gitu, kok gini sih gitu. Oh gini gitu ya. Iya. Kalau di Mesir ya kejadian unik sih gitu, maksudnya orang Mesir pun kadang perilaku mereka tuh unik aja gitu di jalan. Kemudian kalau di Indonesia tuh ada gitu, misalnya kalau lagi antri di apa namanya lagi antri di apa tempat ini administrasi gitu, apalagi nah itu banyak orang Mesir yang suka nyerobot gitulah, maksudnya Oh. tidak tertib gitu, mereka tidak tertib. Kemudian kalau di jalan itu sering diterobos aja gitu, dan itu polisi dibiarkan aja gitu. Kalau di Indonesia sudah dapat tilang kan ya teman-teman, kalau di Beda sini itu attitude-nya ya, yang ya udah dibiarkan kebiasaannya. saja gitu, karena ya mungkin memang banyak yang melakukan seperti itu gitu.
Gitu. Ada Oke. Bu. Ya. Mungkin ada yang mau bincang-bincang langsung kali ya, Bin ya. Coba ada Iya, yang mau betul. ngobrol langsung atau bertanya langsung boleh. Tadi ada yang raise hand ya, Bin. Tapi Iya, siapa ya? betul sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol langsung dengan Kak Ida nih ya, karena kan kita nggak mungkin ya kita langsung ke Mesir via online aja dulu, kita ngobrol bersama dengan Kak Ida. Boleh teman-teman yang mungkin mau ngobrol atau mau bertanya langsung saja raise hand atau boleh juga kita melalui via chat ya. Jadi nanti kita akan bacakan untuk Kak Ida. Pastinya teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya ya. Oh iya, ada pepatah loh guys ya, malu bertanya sesat di jalan begitu ya. Jadi jangan malu-malu, langsung aja tanya kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, kita di sini sudah terhubung dengan Kak Yori ya, Kak Yori. Halo, Kak Yori. Assalamualaikum. Boleh, oke. Waalaikumsalam. Boleh Yes bertanya? ya. Kaida mau nanya, Kaida itu kan Mesir kan luas kan, Kaida di Mesir bagian mananya? Apa? Boleh diulangi, teman? Tempatnya kali Kak Ida. Iya, tempat tinggal Kak Ida. Mesir itu luas. Kak Ida itu tempat tinggalnya di mana selama hidup di Mesir tuh? Nah, jadi kalau di Mesir itu biasanya mahasiswa Indonesia itu kayak gitu loh Bu. Biasanya ada daerah khusus yang memang banyak mahasiswa asing tinggal, dan itu di daerah Madinat Nasr. Ada namanya Madinat Nasr. Itu kayak distrik orang-orang asing gitu banyak tinggal di. Oh, oke. Jadi Saya ternyata ada wilayah khususnya ya. tinggalnya ya kayak ada distrik tersendiri gitu. Misalnya kalau kuliah-kuliah di Malang atau di UIN Malang atau di Indonesia kan mungkin kalau sekitar kampus itu ya kos-kos. Oh iya iya. Kalau di sini juga ada flat, banyak flat yang memang diisi orang Indonesia juga ada, Malaysia ada, Thailand ada gitu. Jadi berasa Kalau keluarga saya ya. tinggalnya, iya. Jadi si orang Indonesia semua gitu, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang gitu. Kalau saya tinggalnya dekat kampus, mungkin 10 kuliah di ini apa namanya kampus kan juga ini Bu, ada itu dipisah. Jadi ada kampus khusus untuk perempuan, untuk kampus untuk laki-laki. laki-laki. Jadi khususnya dibedakan gitu. Ada yang khusus untuk banat itu untuk perempuan, ada yang untuk banin, untuk laki-laki. Tuh Bin, ada yang banat, ada yang banin tuh. Baru tahu deh aku. Iya. Oke, jadi ternyata tadi siapa Kak Yori ya. Jadi tadi Kak Ida sudah sampaikan bahwa ternyata ada distrik khusus yang memang biasanya disinggahi oleh teman-teman dari mahasiswa asing gitu ya. Dan justru enak ya Kak ya. Jadi berasa dengan Biasanya keluarga distriknya gitu itu ya. dekat-dekat sama kampus. Oh, memang dekat dengan kampus. Jadi memang Mana-mana ketemu mahasiswa orang able gitu Indonesia. ya. Gitu ya. Iya. Di mana-mana cinta Indonesia memang. Indonesia. Jadi jangan khawatir, takut kesasar gitu. Jadi insya Allah dimanapun akan ketemu orang asing lah gitu, meskipun bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia, Thailand itu banyak sekali dan insya Allah paham bahasa Indonesia gitu. Paham ya? Ya minimal bahasa isyarat ya Bin. Ya gitu ya, gini ya. Di mana gitu ya? Bahasa isyarat gitu. Ya. Di sini Bu, selain kegiatan kampus itu juga ada organisasi. Oke. Banyak keuntungan kali ya kalau ikut organisasi ya Kak Ida ya? Ya, ikut organisasi mungkin banyak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita interaksi dengan lawan jenis itu gimana? Nah, itu organisasi bisa.
Ngomong-ngomong Kak Ida ikut apa aja di sana Kak, organisasinya Kak, kalau boleh tahu Kak? Oke, Kak Ida lagi Oke, nampaknya terpental lagi ya. terpental lagi. Wah seru juga ya Bin ya, tadi namanya apa Iya, Bin? Yang laki-laki, asrama laki-laki. Banin. Kalau Iya iya Banin. perempuan Banat gitu kan. Nah, Nah, kampusnya ya, nah kampusnya itu. berbeda ya. Masya Allah ya. Jadi gitu ya. Nah ternyata Kak Ida juga teman-teman aktif dalam organisasi. Jadi tentunya juga, pengalamannya patut diacungi jempol ya gitu ya. Dari catatan juga ini Bin, kalau nggak salah beliau juga ini nih, beliau juga pernah di organisasi apa ya tuh ya? Oh publikasi, ada publikasi, penerbitan, Oh, mungkin oke. senang menulis kali ya? Iya mungkin Sepertinya ya, begitu ya. Ya memang sih sepertinya. harus ada karya ya, Bin. Anak muda itu harus berkarya. Iya Kalau betul. kalau yang ikut literasi senang itu nikmat karena kita punya karya walaupun mungkin kita tidak dikenal, tapi kita dikenal dari Ya betul tulisan, betul. dari karya-karya yang lain. Kayak Abin nih sudah mulai jadi host, ya mantap lanjut ya, Amin, Bin. amin, amin. Ya teman-teman tadi Kak Ida juga sudah sempat cerita ya. Jadi ada ternyata distrik khusus yang memang itu distrik yang memang suka disinggahi oleh orang-orang asing ya, mahasiswa-mahasiswa ya. Kayak istilahnya kalau di Indonesia itu di sekitaran kampusnya begitu ya. Jadi teman-teman tadi kita sudah belajar bersama-sama dengan Kak Ida bahwa nggak perlu takut ya di sana karena insya Allah banyak banget orang Indonesia di sana dan juga pada ngerti bahasa Indonesia juga. Terus untuk makanan juga di sana ternyata ada Tempe tahu. makanan, iya tuh ya ada apa penjualan makanan Indonesia juga di sana berjalan dan juga tadi bisa menjadi ide usaha juga loh guys ya. Jadi mahasiswa di sana buat nambah-nambah uang jajan bisa juga buat jualan di sana ya tempe tahu, nasi liwet gitu ya. Mungkin buat kita biasa aja tapi buat orang Mesir mungkin something unik gitu ya. Oke, kita sudah tersambung lagi bersama dengan Kak Ida. Oke. Kak Ida, Maafkan teman-teman, nggak ya apa-apa, Allah. slow. Kita Minta maaf. menikmati ya, kita Ya, menikmati kita habis. waktunya juga masih panjang, jadi nggak perlu terburu-buru, nggak perlu khawatir Kak ya. Di sini teman-teman kita juga pada semangat di sini. Ya, Kak Ida, ini aku mau nanya, tapi Ya. mungkin agak personal ya. Untuk biaya hidup kalau misalnya di Mesir itu termasuk yang terbilang tinggi kah atau standar kah atau gimana dibandingkan dengan di Indonesia? Eh, Kalau untuk ukuran kuliah di luar negeri, Mesir termasuk yang paling murah. Paling murah. Untuk apa ya, sedikit agak hemat cukup gitu, 2 juta. Karena untuk sewa apartemen itu biasanya sekitar 700.000 itu sudah sama air, sudah sama listrik, wifi, udah semuanya 700.000. Nah, sisanya mungkin untuk transportasi, untuk beli makanan. Nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau 2 juta, insya Allah cukup. 2 Baik. juta. Malah tergolong sepertinya agak lebih murah dibandingkan di Indonesia juga ya kayaknya ya. Untuk kayak Iya, kos-kosan Betul, gitu ya. Malah betul, kayaknya betul. iya gitu ya. Dibandingkan dan dengan bahan ibu kota. makanan, sayur, buah semuanya murah Masya Oh iya gitu Allah. ya. di sini. Tuh guys, jadi jangan kita mulai Murah belajar dari sekali. sekarang Meskipun untuk tanahnya gersang, panas. Iya. Masya oke. Allah ya. Ya, jadi teman-teman kita harus tetap semangat dari sekarang. Mungkin kayak aku dari SMP nih udah mungkin bisa mulai mempersiapkan buat kita bersama-sama ke negeri Mesir ya. Kita nanti mungkin di sana bisa ketemu dengan Kak Ida juga ya. Jadi teman-teman yang di Indonesia sekarang boleh mempersiapkan karena tadi kita udah sharing-sharing juga bersama Kak Ida untuk biaya hidup juga oke. Tempat juga di sana ternyata banyak orang Indonesia, makanan Indonesia, terus untuk apalagi ya di sana juga banyak
something yang baru gitu ya dibandingkan di Indonesia, jadi nambah pengalaman juga gitu. Kak Ida mungkin ada pengalaman yang unik banget gitu yang kayak waktu di Mesir kan kita tadi udah ngomongin culture shock nih. Mungkin di Mesir pengalaman unik gitu. Aku kalau di Mesir ternyata ada gini gitu, apa gitu. Halo? Halo. Pengalaman unik apa ya? Iya, apa Kak Ida? Harus merasakan sendiri di sini gimana menghadapi orang Mesir. Itu harus butuh kesabaran. Untuk ukuran, maaf ya jadi pribadi, ukuran orang-orang sana tinggi-tinggi kali ya Kak Ida dibanding kita kali ya. Dan berisi Bu, berisi karena makanan itu banyak. Aduh. Tinggi dan berisi. Iya, kalau ketemu Gitu. lagi bertugas haji, ketemu orang-orang Mesir, itu kayaknya kita seperberapanya gitu ya dibanding mereka gitu ya. Strong banget gitu ya. Mungkin fisik dan ininya sangat kuat kali ya, atau apa yang mereka konsumsi ya? Atau memang mereka olahraga dan kebiasaan itu Makanan dibantu ya? Bu, makanan. Jadi saya pernah misalnya main ke teman Mesir, itu kalau menyuguhkan makanan itu bisa satu orang itu daging 1/2 kilo sendiri. Waduh. Dan itu dagingnya masaknya hanya direbus tanpa dikasih bumbu apapun. Jadi direbus, udah dimakan sama nasi gitu. Nasinya kayak kita, maksudnya nasi putih atau kayak nasi-nasi kebuli atau nasi-nasi Arab gitu ya? Nasi Arab, nah kayak nasi biryani. Biryani kapsa gitu ya? Biryani, ya gitu, mirip. Nah, kalau Kak Ida selama di sana ada nggak makanan favorit gitu? Ini kan 10 tahun di Mesir, ada dong pasti banyak. makanan favorit Hasanah. Semuanya enak makanan Mesir. Oh Enak iya, berarti banget. gini ya Kak Ida prinsipnya. Enak dan enak banget ya. Nggak ada enak dan tidak enak, tapi ada yang enak dan enak banget ya. Iya, karena apa ya, rasanya itu juga mirip-mirip gitu loh Bu, banyak rempahnya juga gitu. Mungkin kalau di sini pertama kali kalau orang datang ke Mesir itu makan roti tapi gitu kayak shawarma, itu namanya kayak shawarma. Terus ada ish. Nah, makanan khas Mesir itu ish. Ish itu kayak roti gandum. Nah, terus nanti dalamnya dipakein keju, kemudian ada juga ayam, terserah gitu. Dan pertama kali untuk orang Indonesia agak susah. Gitu. Jadi kalau udah setahun, 2 tahun mungkin bisa adaptasi. Ya. Lidahnya sudah terima ya. Lidahnya dan terima. Tapi untuk pertama ya agak susah Bu, agak susah. Roti-roti Maryam mungkin ya, mirip-mirip roti-roti gandum gitu kali ya. Nah, roti gandum, ya roti gandum. Ya, Masya Allah. Oke teman-teman, adik-adik, ada yang mau ngobrol langsung dengan Kak Ida, kita persilakan. Atau chat juga boleh, di lewat chat juga boleh. Karena memang ini kesempatan angkah ya, maksudnya waktu jamnya kita juga harus kita sesuaikan, kemudian kesibukan di sana juga mungkin berbeda dengan di kita gitu ya. Kalau di sana malam lebih panjang atau siang lebih panjang Kak Ida? Tergantung sama musim. Kalau di sini ada musim dingin dan musim panas saja, 2. Musim dingin dan panas. Kalau musim dingin itu paginya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Jadi jam 5 sore itu sudah maghrib. Sudah belum? Nah, nanti 5 sore sudah maghrib sampai kalau sholat subuh itu suruk terbitnya matahari itu jam 7 pagi. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 pagi malamnya. Itu kalau musim dingin. Tapi kalau musim panas malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang.
Gitu. Wah, berlaku untuk Ramadan dong Kak Ida ya. Kak, Iya, tahun ini, nah tahun Ramadan ini gimana nih Ramadannya? Ya, saya senang nih kalau Ramadan. 16 jam Bu puasa. Masya Allah, Abin. Dari jadi jam deh. 3 dari jam 3 pagi, setengah 4 itu sudah subuh. Nanti jam 7 malam baru buka puasa. 15. Dan kalau musim panas Nggak itu jadi deh ke Mesir saya. sampai 38, 40 pernah Bu. 40 derajat. Kalau puncak musim panas. Gimana ini ya? Kalau puncak musim panas sampai 40, 38 ya. Udah kalau AC kipas angin tidak pernah berhenti. Kalau punya pocil yang buntutnya banyak karena udah dari malam ya. Yang lain. Oke. Iya. Abin masih minat lah Bin. Kan masih lama persiapan 13 jamnya. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa, tapi insya Allah kita semangat puasa ya pastinya ya. Apalagi di sana kita mungkin kita sambil berkuliah melakukan aktivitas juga insya Allah nggak kerasa gitu ya Kak ya. Tapi jangan khawatir kalau meskipun puasa, tapi mudah untuk cari buka gratis. Buka Jadi Oh, setiap kayak kalau di Indonesia takjil gitu ya. iya, Oh, takjil. Kalau di sini setiap masjid ada. Kalau males masak atau apa, tinggal ke masjid, pasti insya Allah dapat. Gitu. Kalau enaknya Ramadan di sini, suasananya benar-benar Ramadan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ya, kakak-kakak atau teman-teman yang lain mungkin mau selain tadi ada Kak Yori udah bertanya juga ke Kak Ida, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya ke Kak Ida, Iya, silakan ya. di Karena open ini mic boleh. momen langka ya, karena kan kita nggak kenal gitu orang Mesir siapa aja. Nah ini kita sudah dipertemukan melalui kelas yang dibuat oleh Beauty Class Series ya. Ini dibuat kelas bertemu dengan Kak Ida. Jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman dari Mesir nih, yuk. Jadi teman-teman. Nah Kak Ida, kalau musim dingin di sana tuh maksudnya gimana? Apakah sampai yang bersalju gitu apa gimana itu? Musim dinginnya tuh. Kalau musim dingin di sini tetap ada matahari ya, tapi mataharinya tuh dingin, tetap suhunya tuh dingin gitu, tapi ya tetap ada matahari gitu. Dan paling kalau puncak musim dingin itu mungkin 5 derajat. 5 derajat gitu. 5 derajat. Kalau ada salju itu di puncak Sinai, itu kayak di deket-deket Sinai itu ada Alexandria juga pernah salju turun dan es. Alexandria. Abin tahu Alexandria apa Bin? Alexandria ya enggak sih, enggak tahu. Coba Ya, harus tonton film KCB Ketika Cinta Bertasbih itu kan ngelewatin Alexandria juga gitu. Di situ ada kayak jembatan Stanley, kemudian ada Al-Muntaza, Taman Muntaza, itu ada bagian-bagian tertentu yang syutingnya memang di Alexandria gitu. Jadi dulu pernah sebelum ke Mesir kan nonton itu ya Bu ya. Ya. Jadi ketika sudah ke Mesir, oh iya ini tempatnya ini, tempatnya ini, tempatnya syutingnya di sini gitu. Berasa jadi pemain. Seru, ya, asyik gitu. Jadi lihat sendiri, oh iya ya bagus gitu. Iya, itu salah satu tempat bersejarah loh, Bin. Abin harus cari nanti. Sesudah ini googling tuh Alexandria. Oke, langsung ini. Iya, silakan yang ingin bertanya ya. Aduh, kalau kita mah pengennya datang ya, Bin, ke Mesir. Oh, pasti. Nggak pulang-pulang habis itu. Udah ya di situ. Kesini juga boleh untuk traveling aja Bu, boleh. Oh iya Kak, kalau lagi COVID di Mesir gimana nih? Betul, COVID Bin. di Mesir, ya.
Mungkin sekarang lagi naik-naiknya ya, mungkin kalau sekarang tuh mungkin 500, 600 per hari gitu. Tapi Ber- orang Mesir kan mungkin udah cuek ya, udah capek mungkin ya. Oh, oke. Jadi ya udah gitu seperti biasa dan tidak ada lockdown juga sih. Kalau di Indonesia itu ada apa, Bu? PPKM ya? Ya, Ya, PPKM. PPKM. Kalau di sini mungkin dibatasin toko harus tutup jam 9 malam. Kemudian tidak boleh kumpul di kafe. Nah, Oh, itu oke. tapi untuk kegiatan sehari-hari masih bisa. Itu masih bebas lah gitu. Mahasiswa banyak yang Iya. sakit nggak, Bin? Bin lagi. Mahasiswa di sana banyak yang terpapar atau yang harus menjalani isolasi di sana deh? Iya. Kalau di sini terakhir kali berapa orang? 20. Tapi itu ini Bu, waktunya tuh beda-beda gitu. Kadang satu minggu ini cuma 2 orang, terus minggu depannya lagi 1 orang gitu. Jadi satu sembuh, satunya lagi kena gitu. Nah, ada apa tuh, Bin, yang bisa Di sini dilakukan ada teman-teman? dokter sendiri. Apa Bu? Ya, dilakukan teman-teman yang lain untuk support, untuk menyemangati. Itu gimana, itu gimana, Kak Ida? Biasanya kalau isolasi mandiri, KBRI memang menyediakan tempat isolasi. Tapi kebanyakan mungkin gejalanya ringan, jadi bisa isolasi di rumah. Dan itu mungkin supportnya kita kasih madu, vitamin, mengirim makanan. Kan kalau COVID tidak boleh untuk banyak interaksi Tapi di sama sana orang. nggak ada ini ya, susu beruang gitu nggak ada ya? Tidak ada. Oh, Ada nggak ada. mungkin dijual di supermarket Indonesia. Di Oh, sini jadi banyak juga ada supermarket khusus yang menjual barang-barang Indonesia ya, Kak ya? sekali Oh, dimanapun jadi insya Allah kita temui. jadi ada Indomie pastinya ya di sana. Indomie apa kayak barang-barang Indo juga ada, bahan makanan itu udah pokoknya seperti yang saya katakan, jangan takut untuk kangen masakan Indonesia di Mesir. Oh, oke. Aku pikir tuh emang cuma resto doang yang jualan gitu ya, tapi ternyata sampai dengan bahan-bahan pokok Indonesia juga ada gitu ya. Ada aja. Wah, Ada seru insya banget kita ini ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Ida ya dari Mesir. Iya, tetap jaga apa ya, Kak, ya, jaga silaturahim ya, walaupun mungkin teman-teman, ya mungkin di sini juga ada yang pernah ngalamin isoman ya, isolasi mandiri gitu ya. Jangan takut, kita memang akan mengalami mungkin menjadi kalau mungkin Kak Pipit dokter ya, kalau di rumah sakit itu ada bahasanya, kamu sudah dapat arisan. Anak arisan gitu ya, jadi ada gilirannya gitu. Jadi ya so far kita tetap semangat gitu ya menjalani isolasi gitu, isolasi terpantau. Insya Allah kalau kita imunnya naik, sehat, cepet deh gitu ya. Mantap banget. Nih teman-teman ada lagi mau bertanya? Waktu kita tinggal berapa menit lagi ya? Ini sekitar 15 menit lagi kali ya. Oke, ini kita mau giveaway nih. Tadi sudah ada satu yang nanya. Mungkin ada Oke. 2 giveaway lagi. Ayo, Kita yang dapat lain yang mau nanya langsung mendapatkan. nih. Uh. Pulsa 50.000 untuk 2 orang lagi. Oke, jadi ada pulsa 50.000 untuk 2 orang ya. Gimana Bu Ami? Apakah begitu? Betul banget. Tadi Yuri sudah dicatat ya. Tunggu yang lainnya, ayo Nabila. Tinggal lagi satu nih? lagi ya, satu kesempatan lagi. Ini tinggal kuotanya satu lagi. Kalau misalnya aku jadi peserta mah aku udah ikut. Ya, 50.000 lumayan soalnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja. Ada satu slot lagi untuk bertanya. Akan mendapatkan hadiah langsung dari Beauty Class. Ayo. Oke. Nabila itu oke, boleh. Safa, ini ada Safa nih. Ada Azra 7C. Wah, ini dari mana nih? Silahkan. Kita sharing aja, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kak Oke. Ida mau nanya dong. Tuh, hadiahnya diambil sendiri ntar. Tenang, panitia.
Boleh, Kak. Kalau ujiannya itu, kita ujiannya lisan atau tulisan ya? Karena saya pernah dengar tuh kalau ujian di sana tuh lisan langsung sama sehnya, seperti itu. Betul apa tidak ya, Kak Ida? Ini ujian untuk masuk Al-Azhar atau ujian ketika kuliah, Bu? Tingkat, naik tingkat. Oh, untuk ujian naik tingkat itu ujiannya ada tulis, ada lisan. Itu lisan, itu yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua materi dari mata kuliah itu tadi gitu. Jadi setiap jurusan itu kayak ada materi utamanya gitu, mata kuliah utama gitu. Kalau syariah itu ada 4 materi utama, kalau usuluddin ada 2, kalau lughah juga kalau jurusan bahasa juga ada 2. Itu. Jadi ketika ujian lisan diujikan wajibnya yaitu hafalan Al-Qur'an. Jadi kalau semester 1 sama semester 2 itu 1 juz. Semester 3, semester 4, 2 juz. Semester 5, semester 6, 3 juz. Semester 7, semester 8, 4 juz. Gitu. Nah, itu diuji lisan, kemudian sama mata kuliah. Diuji secara materi, secara lisan. Gitu. Nah, kalau ujian tulis yang sudah saya jelaskan tadi, ada ujian awal tahun atau ujian musim dingin dan ujian musim panas. Kalau ujian musim dingin itu ada 6 sampai 7 mata kuliah, kalau musim panas itu 10 sampai 11. Itu. Jadi ada lisan dan ada tulisan juga. Oh ya, lengkap ya. Oke, Masya Allah. Nah, ini sudah masuk pertanyaan kedua ya. Ini ada dari Nabila. Pertanyaan, Assalamualaikum Kak Ida. Aku mau tanya untuk kuliah di Mesir itu apa yang harus disiapkan ya Kak? Jadi apa yang harus dipersiapkan nih Kak? Oh, persiapannya pertamanya niatnya dulu ya. Pasti yang pertama niat. Jadi kuliah ke Mesir, kuliah ke Al-Azhar itu untuk apa gitu. Jadi ke Mesir itu apa yang akan kita cari gitu. Apakah pertama bisnis, atau yang kedua memang benar-benar mencari ilmu, yang ketiga atau mencari yang lain, jodoh kan bisa kan? Wow. Azam sama Ana di itu di ketika cinta bertasbih kan ketemunya di Mesir. Oh iya sih benar. Gitu. Jadi ada yang memang kuliah di Mesir mungkin nanti dapat jodoh di sana kali. Nah, itu mungkin ada niatan seperti itu gitu. Jadi tergantung niatnya gitu, harus benar-benar niatnya untuk apa kuliah di Mesir gitu. Karena ketika tidak wajib untuk datang ke kuliah, ya kita sendiri yang harus benar-benar membawa diri kita gitu. Kita harus belajar, harus benar-benar memang niatnya ya memang untuk mencari ilmu gitu. Atau ada yang ke Mesir untuk organisasi, ya itu tadi yang pertama niat, yang kedua mungkin mental gitu. Bagaimana kita nanti akan menghadapi berbagai macam sifat adat dari negara manapun, dari orang Indonesia pun kan kita juga kadang susah ya untuk menyesuaikan. Ada yang misalnya dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, itu adatnya sudah beda. Itu apalagi ini di negeri orang, gitu. Kita harus menyesuaikan, harus adaptasi dengan adat-adat orang Malaysia seperti apa, Singapura seperti apa, orang Mesir pun seperti apa gitu. Jadi mental kita harus kuat gitu, maksudnya harus siap mental gitu. Tidak boleh kan kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua gitu, masa kesini terus tidak betah lagi, pulang lagi gitu. Jadi harus benar-benar siapkan mental. Terus yang ketiga itu bahasa Arab sih yang lebih harus dipersiapkan gitu. Bahasa Arab, kursus bahasa bisa gitu. Sekarang di Indonesia juga banyakkah broker-broker yang menyediakan kursus sebelum berangkat ke Mesir gitu. Jadi bahasa itu, kemudian hafalan Al-Qur'an. Nah, lebih baik sudah hafal di Indonesia 4 juz lah minimal. Karena nanti ketika kuliah di sini tinggal murojaah, tinggal ulangi lagi gitu.
karena syarat untuk kelulusan itu juga harus hafal Al-Qur'an Oke, itu dia ya itu tadi ya. tadi, minimal 4 juz gitu. Itu yang pentingnya sih, pentingnya. Ya. Oke, Ada baik. lagi yang bisa ditanyakan? Terima kasih banyak Kak Oke. Ida ya. Gimana tadi Kak Ah. Nabila, mungkin udah jelas ya, tadi sudah disampaikan langsung oleh Kak Ida. Jadi ada pertama siap mental, terus ada minimal hafalannya juga, itu yang sudah bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, satu penanya lagi untuk teman-teman yang beruntung. Oke, sudah masuk lagi ya. Assalamualaikum Nah, Kak, saya ingin bertanya, kesan orang Mesir atau asli sana saat bertemu orang asing itu gimana? Sikap dan perilakunya. Jadi reaksinya ketika bertemu orang asing itu gimana orang Mesir tuh? Kalau orang Mesir sendiri lebih menghormati lah gitu, apalagi pelajar mahasiswa. Jadi kalau misalnya ketemu orang di Mesir, kita ketemu orang Mesir di jalan, kamu mahasiswa Al Azhar? Ya, mahasiswa gitu. Masya Allah gitu. Jadi orang Mesir itu bangga negaranya itu menjadi tujuan utama orang-orang itu mencari ilmu agama di sini gitu. Masya Jadi kayak Allah ya. lebih diagungkan gitu. Ya. Tapi kita juga sebagai pendatang juga harus menjaga sikap. Kalau misalnya sikap kita misalnya terlalu over di jalan, tertawa terbahak-bahak, itu kan juga tidak baik gitu, merusak image negara kita sendiri gitu. Jadi ya kalau kita sopan, kalau kita baik, ya insya Allah orang Mesir akan sopan juga ke kita gitu. Jadi sepengalaman saya, orang Mesir kalau lihat mahasiswa di sini insya Allah akan dihormati gitu. Masya Allah ya, menghormati para pencari ilmu ya, Masya Allah. Tabarakallah ya. Jadi memang ini ya, luar biasa ya. Kita juga mungkin senang dengan orang-orang yang ingin belajar ya. Maksudnya termotivasi juga gitu ya, karena disambut baik di negeri orang ya. Begitu kali ya, yang Masya Allah didoakan malah ya Kak Ida ya. Ya, saking baiknya juga kadang kita tuh dikasih bantuan, misalnya beras, lauk pauk. Pernah saya itu dikasih buku, kamu mau butuh buku apa gitu, saya belikan. Padahal tidak kenal Bu, ketemu di jalan, mahasiswa gitu, dikasih buku Bu. Kadang kalau orang Mesir yang ketemunya baik ya seperti itu, dapat bantuan gitu. Apalagi kalau Ramadan itu sering dapat bantuan uang tunai gitu, untuk ya tambah-tambah lah. Kalau Ramadan insya Allah. Insya Allah kaya raya ya, kaya raya. Oke, gimana Arya ya, Arya sudah jelas ya, tadi Kak Ida sudah ngobrol sama kita tentang reaksi orang Mesir kalau ketemu orang Indonesia. Justru malahnya kayaknya kita juga sebagai orang Indonesia harus menjaga nama baik Indonesia juga ya. Oh iya, kita Indonesianya harus tetap di bawah. Kita kan orang Indonesia ya Kak Ida ya. Jadi adik-adik semua ya, kalau kita berada di luar negeri, kita itu memperlihatkan citra kita sebagai Indonesia yang dikenal luar biasa, ramah tamah gitu ya. Walaupun mungkin kita tidak tahu bahasa, minimal itu tadi, senyummu adalah ibadah. Jadi senyum aja udah cukup. Mungkin orang juga tahu, orang ini belum bisa ngomong. Gitu kali ya, Bin? Mereka juga pastinya respect ya sama kita ya, pastinya nggak mungkin, oh kamu nggak bisa bahasa Arab ya gitu, nggak mungkin dong, gitu ya. Oke, ini ternyata ada yang mau menambahkan dari orang tua yang anaknya di Sudan gitu ya. Halo, assalamualaikum, kita sudah terhubung belum? Sudah, Bu Intan, bisa ya. Suaranya Bu Intan masih di unmute. Oke, nampaknya sedikit terkendala, tapi nggak apa-apa. Bu Intan boleh di-unmute-nya biar suaranya terdengar?
Mikrofonnya di Ya, mungkin ada kendala ya Bu Oke, Ami ya. iya. Oh ya. Sepertinya Bu Heeh, Intan oke. masih belum bisa ngobrol sama kita. Oke. Tapi yang terpenting kita Oh iya Bu, saya mau senang. menambahkan sedikit. Boleh, Oh, boleh, oke, boleh. oke. Apa Tips tuh? ya, tips ya. Tips. Ya. Ini menambahkan sedikit aja gitu. Jadi selain kuliah di Mesir itu juga banyak keilmuannya juga gitu. Jadi apa namanya, dinamika mahasiswa di sini itu ada yang organisasi, ada yang keilmuan. Jadi keilmuan itu bukan hanya di meja kuliah saja, tapi di sini tuh juga banyak kajian. Kemudian banyak namanya talaki. Talaki itu kita belajar langsung ke syekh gitu. Jadi syekh yang di Mesir, nah itu kita belajar langsung hadap-hadapan, kita mendengarkan penjelasan dari syekh tentang buku tertentu gitu. Jadi salah satu kelebihan di apa ya, di samping kekurangannya tadi, Mesir belajar di Mesir juga banyak kelebihannya. Salah satunya yaitu mau belajar ilmu agama apapun, insya Allah di Mesir ada gitu. Dan akan mudah menjumpai majelis ilmu gitu. Ada namanya talaki yang kita langsung mendengarkan penjelasan dari syekh, dari guru. Kemudian ada juga kajian. Nah, kajian ini diskusi. Nah, diskusi ada yang tentang fikih, hukum-hukum fikih, ada tentang kajian yang lain gitu. Itu banyak dilakukan di kekeluargaan. Kekeluargaan itu ini Bu, dari misalnya daerah masing-masing, ada yang Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah. Nah, itu biasanya ada kajian gitu. Jadi mudah gitu untuk mendapatkan ilmu di sini, kalau kita benar-benar insya Allah mudah gitu. Dan apakah itu dipungut biaya, Kak? Kalau talaki tidak dipungut biaya, gratis. Gratis. Oke, jadi gitu ya. Mungkin beli Baik. buku saja. Wah, ada buku yang Oh. harus kita kaji Oh, oke, ya, oke. di bedah buku kali ya kalau bahasa-bahasa di kita ya. Oke. Bu Intan sepertinya sudah bisa nih. Coba. Bu Intan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Alhamdulillah. Intan. Iya, kebetulan anak saya di sana, Kak Ida di Sudan. Masya Cuman mau Allah. nambahin aja. Ya benar yang kata kata Kak Ida itu tadi ya. Jadi sebaiknya dari Indonesia sudah ada hafalan gitu, karena semester 1 dari Ustadz nanti diuji langsung ya, semester 1 berapa juz, semester 2 gitu dan selanjutnya. Enggak cuman mau nambahin aja. Kalau di sana mungkin orang-orangnya sehat-sehat, terus badannya tinggi-tinggi ya. Karena memang di sana makanannya bagus ya. Jajanannya enggak, kalau di sini kan ada cilok, ada cireng, kalau di sana enggak ada ya. Seperti yang tadi Kak Ida bilang itu ada roti isinya keju, daging, seperti itu ya. Jadi enggak ada makanan-makanan yang ya semuanya bermanfaat lah gitu kalau menurut saya gitu. Tapi di sana juga nggak ada ini ya, mungkin kalau di Sudan ya Kak ya. Kalau di Sudan cuman kalau di Sudan anak saya itu ya agak kesulitannya karena sekarang kan dia sudah punya anak kedua ya gitu. Jadi alhamdulillah nikah sama kakak kelas di sana gitu ya, sama kakak kelasnya tapi pulang ke Indonesia. Cuman mungkin agak kesulitan yang ini ya nggak ada makanan-makanan yang bisa dipesan seperti GoFood gitu loh. Oh. Nggak, kalau di sana nggak ada, Bin. Kalau di Mesir wallahualam, Mesir kan lebih modern ya, gitu. Cuman ya kalau kuliah juga harus masuk terus. Kemarin anak saya sempat terhenti karena ada revolusi di Sudan itu karena presidennya berkuasa selama kurang lebih 30 tahun. Jadi pemerintahannya revolusi, terus juga pandemi. Jadi kuliahnya sempat terhenti gitu, tapi alhamdulillah sudah selesai gitu dia pas lagi mengandung anak kedua, alhamdulillah. Mungkin itu aja Kak.
Terus kalau perjalanan juga lebih jauh ya, kalau di Sudan itu. Di Sudan berapa jam, Bu? Kayaknya 20, tapi terus begitu dia transit di Dubai 5 jam. Oh, Oh. Seperti itu. Gitu. Sudan tetangga Mesir. Iya, kan melewati benua Amerika, Timur Tengah, terakhir Sudan ya, jadi paling jauh kelihatannya. Paling jauh. Terus masalah udara juga tadi Kak Ida bilang maksimal 40 derajat ya. Iya, itu juga dia juga mengalami. Terus ada gubar ya Kak ya. Jadi seperti badai tapi pasir gitu loh. Nah, itu kalau gubar itu udah nggak ada yang keluar lah. Semuanya ada di dalam rumah gitu. Abin kebayangkan kalau rumah-rumah di sana itu di daerah Timur Tengah itu tidak ada yang seperti di Indonesia, Bin. Karena sering Jadi, ada badai. Jadi emang rumahnya oke. dibangun seperti itu gitu. Jadi orang kenapa sih kok nggak arsiteknya kayaknya lurus-lurus aja, tembok-tembok aja? Ya karena emang sering ada badai pasir gitu. Oh, oke. Iya. Jadi ternyata seperti itu ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Tadi kita sudah belajar bersama dengan Kak Ida ya, yang sedang berada di Mesir. Kita ya tadi live datangkan langsung, kita ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau, dan juga hari ini tadi ada tambahan sedikit dari Bu Intan yang anaknya ternyata berkuliah tinggal di Sudan seperti itu ya. Jadi kita ada 2 negara nih ya, Mesir sama Sudan begitu ya. Nanti kita datangkan juga ya yang dari Jepang, boleh. Oh, oke. Jerman juga Oke, jadi boleh. nanti kan Jangan kelas lainnya ya. ya betul. Beauty class lainnya ya. Oke, In the kita same. tunggu Australia, Kak. beauty class lainnya. Australia. Oh, Australia, Australia. oke. Oke. Ya, Kita akan siap. datangkan orang-orang dari Australia, Jepang, dan negara-negara maju lainnya yang bisa membuat teman-teman semakin terinspirasi dan juga makin termotivasi. Oke, Eh, selanjutnya, oke, karena kita dari tadi ngobrol saking serunya sampai nggak kerasa ya. Tadi udah ada yang nanya, udah ada ngobrol-ngobrol, wah seru banget deh. Oleh karena itu, karena kita sudah berada di penghujung acara, oleh karena itu kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Umul ya. Selamat sore Bu Umul. Bu Umul. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Umul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Umul Oke. ini ibunya Sofi. Oh, ternyata. Jadi Ibu Umul ini adalah ibunya Kak Sofi, dan Kak Sofi itu anaknya Bu Umul pastinya ya. Ya, itu udah pasti ya. Oke, jadi tadi Kak Sofi yang mimpin tilawah, sekarang Ibu Umul ibu dari Kak Sofi yang akan memimpin doa. Oke, kepada Bu Umul waktu dipersilahkan. Terima kasih Kak Abe. Ya, teman-teman, karena ini adalah acaranya yang Masya Allah ya, penuh barokah. Dimulainya juga dengan hikmat, dengan barokah juga, maka ditutupnya dengan keinginan yang barokah. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah memudahkan teman-teman untuk meneruskan jenjang pendidikannya dengan lancar dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Amin. Dimulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Umul yang tadi sudah memimpin doa untuk menutup acara hari ini. Oke teman-teman, tadi gak kerasa kita udah 1,5 jam ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Ida yang langsung dari Mesir ya. Terus kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Kak Pipit, terus ada juga Bu Intan yang sharing-sharing tentang pengalaman di Mesir juga di Sudan ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Beauty Class yang sudah mempercayai saya. Terima kasih banyak juga kepada Kak Ida, Bu Umul, terus ada Kak Sofi yang hari ini sudah membantu kelancaran acara hari ini. Kita foto dulu kali ya, off Ya, cam. boleh. Oke. Ya, teman-teman, berada di zona nyaman memang membuat kita aman. Tapi keluar dari zona nyaman bukanlah ancaman. So, mari berlangkah bersama dengan penuh senyuman dan keyakinan. Terima kasih atas atensi yang disampaikan. Terima kasih juga untuk setiap atensi yang penuh cinta. Semoga setiap kata menjadi penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita off cam dulu ya. Boleh Oke, teman-teman dibantu untuk sesi dokumentasi. Boleh dibantu dengan on cam. Kita bersama-sama foto dulu ya. Masya Allah. Iya. Kita rencananya Yuri, Jadi masih ada Kak Yuri, Kak Syafa, Kak Sri, Kak Fitriana, Kak Mustika, Kak Pradiva, Kak Najwa, Kak Latifa, Kak Basira, sama Kak Fiore. Boleh dibantu dengan on cam supaya kita bisa bareng-bareng foto ya pastinya. Ya. Nanti mungkin Mulai dibantu ya. sama siapa? Oh oke, siap. Ya. Yuk, siap Oke, ya. siap semuanya. 1, 2, 3. Ada salam nggak nih? Salam apa nih? Salam beauty Oh iya class. bener. Ada salam beauty class nggak? Kami ada salam beauty class. Apa tuh? Sangareo? Apa? Sangareo. Sarangeo. Kok sarangeo? Boleh kita apa bikin, aja kita deh. sarangeo aja kali ya. Tanda Sarangeo, cinta. Tanda cinta. Ya, bismillah ya. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih Abi. sampai jumpa Kak di Ida, terima beauty kasih class Kak selanjutnya Ida. ya. Kasih teman-teman semua. Oke, Kak Ida. Ya, terima kasih Kak Ida, Kak Ditunggu DAB, di Mesir semua. Kak Pipit, Kak Umul. Sampai jumpa di mana dah? Di Madinah lagi dah? Boleh, amin ya Rob. Amin ya Amin. Rob. Amin. Gitu ya. Kak Ida ditunggu di kelas beauty class selanjutnya ya. Jadi jangan pernah Insya bosen Allah. ya. Saya mau dong Iktan, boleh? Oh boleh, sangat boleh. Jadi kita biasanya mengumpulkan remaja-remaja, ikut ada yang nanti anak-anak usia SD itu dongeng. Oh iya, bentar lagi Ramadan, Bu Ami, Kak Ami boleh promosi deh, Kak Ami silakan Iya, promosi. betul. Iya, insya Allah beauty class itu banyak kegiatannya dari mulai anak-anak, remaja, sampai emak-emak. Kalau bapak-bapak enggak ya. Kalau anak-anak insya Ntar Allah. bapak-bapak beauty. Oh iya, bapak-bapak handsome gitu. Ya buat anak-anaknya
seperti biasa itu ada beberapa momen kita mengadakan dongeng. Nah, itu kita memanggil para pendongeng-pendongeng yang akrab lah dengan anak-anak. Nah, salah satunya Kak Pipit ini juga sering Masya mendongeng Allah. nih. Kemudian untuk remaja kemarin kita sudah ada beberapa kegiatan lomba. Kalau kemarin yang Sumpah Pemuda itu kita lomba bikin video kreatif, bikin poster digital juga. Karena sekarang masanya kan masa digitalisasi ya, jadi serba digital lah kita gitu. Pengiriman video kreatif, poster digital sampai dengan lomba cerdas cermat gitu ya. Itu juga online juga. Kemudian kita juga ada kegiatan webinar, itu kita memanggil para remaja-remaja juga yang sudah lulus ya, yang kebetulan juga mereka aktif di beauty class gitu ya, seperti dia Kak Nendan itu dia ahli fotografi, kemarin juga pernah, kemudian Kak Nadia dia psikolog, nah itu enak tuh buat acara-acara remaja. Masih banyak lagi sebetulnya, apalagi nanti menjelang Ramadan Ramadan ya. itu kegiatannya ya, Ramadan Masya ini Allah kita tuh. roadshow Masya Allah, biasanya. berarti ke pesantren. Iya. Ya boleh nanti berdongeng pakai bahasa Arab. Iya. Wow. Seru kayaknya ya. Ingatannya onta ya. Nanti yang dengerin ngantuk, Bu. Bahasa Arab. Nanti Tapi nggak teman-teman apa-apa. Kisah nanti boleh nih ya. Mungkin kita langsung tackle aja kali ya Kak Sofia. Kisah sahabat yang mungkin dapat langsung dari Syekh di sana itu bisa nih diceritakan nanti buat adik-adik nanti ya. Aduh, Masya Allah ya udah kebayang aja nanti. Iya, mungkin terakhir nih ada info buat teman-teman Abin, teman-teman Nabila dan yang lainnya, teman-teman Yori, Safa dan yang lainnya juga. Kita punya IG ya, IG-nya Beauty Class 109. Jadi bisa di-follow untuk teman-teman yang ada di sini dan teman-teman kalian yang ada di sekolah ya. Kemudian ada grup WA-nya juga. Jadi kita komunitas yang memang mengumpulkan para remaja muslim, muslimah gitu ya untuk bisa aktif di masa-masa yang sekarang ini ya, walaupun pandemi tetap ada kegiatan. Nah, Kak, mungkin itu aja, gimana Kak. cara bergabung di komunitasnya gimana tuh, Kak? Oh, itu tinggal gampang sih ya. Kalau di grup WA nanti ada tautannya dikirim ke nanti yang pemenangnya kan pemenang sekarang dapat ini ya, dapat pulsa ya Kak ya 50.000 dan tadi sudah disampaikan menghubungi panitia di nomor yang tadi itu di chat, di kolom chat. Nanti kami akan memberikan tautan untuk bergabung di komunitas gitu. Dan itu bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak Oke, teman-teman semua. iya, Terima kasih banyak terima Beauty kasih Class. banyak. Terima kasih banyak Kak Terima Ica, kasih. ya, Ya, Kak terima Ida kasih yang banyak. sudah Mohon maaf lahir sharing-sharing hari ini. batin. Terima kasih, Abin. Terima kasih banyak Kak. Mohon maaf Ya, kalau misalnya hari ini Assalamualaikum. kurang maksimal. Kita bertemu Ya, di terima topik kasih juga. lain waktu ya. Terima Keren kasih deh semuanya. pokoknya. Terima kasih. Boleh, Kak Liz, Ida, yang lain. Bu Pipit, dan Ibu Lasri. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya tutup atau bagaimana? Silakan di live. Mungkin Ya, Bu Pipit mau baik. menyampaikan sesuatu ke Ya, Abin. cukup. Insya Allah. Tapi jazakumullah khairan jaza ya, Bin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bin. banyak. Udah Waktu memberkahi aku saya. mepet. Iya. Abi nanti jangan bosan ya, Bin. Tetap bergabung Kita ya, Bin. tunggu ya di kelas beauty class lainnya. Oke. Abin nggak apa-apa jadi apa tadi handsome class ya. Oh, nggak apa-apa deh. Pokoknya jangan lupa undang-undang aku ya kalau misalnya ada kelas-kelas lainnya. Oh, boleh, boleh, Siap. siap. Yo, Nanti kita harus undang bapak-bapak juga kali ya, Bu, untuk kisah-kisah yang luar biasa juga ya. Ayah Ada, hebat kemarin- mungkin bisa. Uh-uh. Ayah hebat Kemarin, judulnya Ben, kali ya. kita ada ikonnya ya, Beauty Class itu Dimas, anak Alfida dia. SMA IT Alfida tuh. Jadi semua lomba dia ikutin dan dari 3 lomba dia 2 bisa meraih menang gitu ya sebagai juara. Keren deh pokoknya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ya, Ya, Ibu. saya tutup ya. Terima kasih
Assalamualaikum. Mohon maaf lahir Waalaikumsalam batin. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih.